Halo Sobat Kabaroto, balik lagi sama aku di Kabaroto YouTube channel. Nah, biasanya aku ngomongin mobil penumpang kan, macam-macam, ada MPV, ada SUV juga. Kali ini masih mobil penumpang, tapi kapasitasnya nggak dikit, kayak cuma 5-7 penumpang, tapi 12 penumpang. Mau tahu gimana ulasannya? Tonton terus ya! Toyota Hiace Premio diperkenalkan waktu di Gias kemarin yang 2019 barengan sama Toyota GR Supra. Nah, ngomongin soal sejarah, mobil ini udah diperkenalkan itu atau diluncurkan dari 1967. Nah, kalau dulu waktu awal diluncurin itu Toyota Hiace mobil kargo, jadi mobil barang. Tapi kalau sekarang diubah desainnya jadi untuk mobil penumpang. Nah, karena desainnya yang premium sih kalau yang ini, emang sengaja disasar untuk pelaku bisnis sama pariwisata. Nah, sekarang kita ngomongin eksteriornya dulu. Toyota Hiace Premio ini pakai moncongnya nih kayak yang bisa dilihat, ini modelnya semi bonnet. Jadi dengan desain yang kayak gini tuh untuk keamanannya gitu. Nah, ngomongin soal lampu nih, headlampnya Toyota Hiace Premio ini posisinya nggak terlalu di samping, tapi nggak di depan juga. Jadi mencakup bagian depan sama sampingnya. Lampu halogennya jadi lebih lebar gitu waktu dinyalain. Terus lanjut ke kaki-kaki, Toyota Hiace Premio pakai ukuran ban 23565 dengan ukuran pelek 16 inci. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya, lihat kayak apa luasnya dan leganya Toyota Hiace Premio ini. Nanti waktu aku mau ngejelasin tentang impresi dan lain-lain, nggak sendirian, tapi sama tim Kabaroto lainnya. Yuk kita masuk dulu. Nah, aku sekarang udah ada di kabin yang bagian belakang. Bisa dilihat aku duduk santai banget sih. Ini kapasitas yang di belakang itu 8-10 penumpang. Kenapa aku bisa bilang 8-10 penumpang? Soalnya ada kursi yang paling belakang itu bisa dilipat, ada 2. Jadi bisa sebelah kanan doang. Dan ini kapasitasnya ke belakang ini 8 penumpang. Ini aku posisi duduknya ada di belakang supir persis. Jadi jaraknya karena ke depannya kosong, cukup luas, lega sih kakinya, bisa selonjor bahkan. Nah, sekarang kita coba ke kursi belakangnya. Posisi depan ini kayak posisi dudukku tadi, dan ternyata masih lega dan luas soalnya bawahnya juga kosong, bawah kursinya. Bisa ditaruh tas mungkin, atau kalau misalkan kosong bisa buat selonjor aja kakinya. Oh iya, kalau misalkan soal kenyamanan duduk di bagian depan ini emang nyaman ya, karena lega tadi. Cuman di bagian belakang, paling belakang sebelah kanan. Yuk. Nah, ini kursi yang paling belakang, bisa ada 4 penumpang dan ini yang bisa dilipat tadi. Kalau misalkan kita masuk duduk di paling kanan belakang, kakinya akan terganggu sama ban, sama gundukan yang ini tuh di bawah ban gitu. Jadi mungkin kakinya harus naik satu, atau kalau misalkan mau turun semua akan demet-demetan sama sebelahnya. Nah, walaupun ini di kursi bagian belakang, sandarannya emang mungkin terlihat cukup tegak, soalnya emang nggak disandarin sih. Tapi di sini ada recliningnya, jadi masih bisa untuk dimundurin lagi. Cuman keluarnya cuma segede kayak gini sih, nggak beda jauh sama yang tadi. Nah, kelihatan banget kan kalau mobil ini luas banget. Di bagian kiri, kalau misalnya rame-rame bawa barang, mungkin koper atau tas tenteng gitu bisa ditaruh di sebelah sini. Jadi nggak menutup jalan juga sih. Kabinnya kan luas banget, terus bakal diisi banyak penumpang. Mungkin pada mikir kabin ini bakal panas atau gerah gitu.
tapi nggak perlu khawatir soalnya kisi-kisi AC itu di sini ada 13 di bagian atasnya. Jadi nggak perlu takut kepanasan. Nah, HS Premio ini dilihat secara kasat mata aja mobil ini udah kelihatan besar banget kan. Nah, HS Premio ini punya panjang 5.915 mm dengan lebar 1.950 mm dan tinggi 2.280 mm. Dimensinya yang besar ini bikin kabin juga terasa lebih luas, nyaman, terus lega. Ditambah sumbu roda HS Premio ini sepanjang 3.860 mm. Jadi mobil ini lebih stabil dan nggak gampang limbung walaupun tinggi. Nah Sobat Kabaroto, sekarang aku udah di dalam kabinnya Toyota HS Premio. Kayak yang tadi aku bilang, aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Mas Kipli. Ini tim Kabar Oto yang kemarin nyobain Toyota Supra GR. Nah sebelum aku tanya-nanya sama Mas Kipli, kayak gimana impresinya jalan-jalan pakai Toyota HS Premio ini, mengemudi pakai mobil ini, aku mau jelasin sedikit tentang interior di depan. Kalau di bagian depan ini, kapasitasnya 2 penumpang aja, pengemudi sama penumpang. Terus kalau lihat dashboard ini warnanya kombinasi hitam sama krem. Kalau dilihat juga kabinnya itu emang dominasi warna-warna netral kayak hitam, abu-abu, krem gitu. Terus mobil ini nggak ada head unitnya, tapi ada kotaknya. Jadi terus di bawahnya kotak yang biasa dipakai buat head unit itu ada pengaturan AC. Terus tombol-tombol juga ada di samping kanan kirinya, instrumen cluster. Kalau untuk storage, mobil ini ada 3 cup holder di bagian dashboard. Terus di bagian kanan kiri pintu itu ada storage lagi, 2 cup holder sama storage untuk barang yang lebih besar. Nah terus kalau di bagian tengah itu ada konsol tengah yang terbuka, jadi nggak kayak mobil kebanyakan yang konsol tengahnya ketutup dan kecil. Ini di bawah sini storage penyimpanannya lebih besar dan terbuka. Sekarang kita lanjut ngomongin performa, impresi, terus mesin-mesinannya si mobil Toyota HS Premio ini sama Mas Kipli. Nah, bawa mobil ini berapa hari nih Mas kemarin? Sempat nyobain 2 hari. 2 hari. Kemana aja? Udah nyobain tol Serang sama di sekitaran Tangerang Selatan sih, Alam Sutra, BSD, Garing Serpong, Bintaro gitu-gitu. Oh. Nah. Terus gimana nih Mas ngemudi mobil yang panjang banget ya ini? Panjang banget, tinggi banget juga ya? Panjang, cuman satu yang bisa saya simpulin dari sini sih, ini mobil panjang tapi rasanya kayak nyetir Innova. Wow. Gitu. Bener-bener lebih pendek dong. Bener-bener apa ya, semuanya serba enteng, kopling enteng, kemudi enteng ya, cuman emang harus ini aja, aware sama panjangnya, karena kalau terlena gitu, dia panjangnya kan hampir 2 kali lipatnya Alphard kan. Iya, nah itu takutnya ya steering radiusnya itu kan orang suka nggak aware, terus sama tingginya ini kan suka ada portal-portal yang nggak bisa dilewatin. Itu aja sih. Oh iya, kalau misalkan mau masuk tol juga cari pintu atau gardu tol yang nggak ada palangnya yang gitu, jadi biar masuk nggak ketabrak. Iya. Terus kalau soal mesin gimana nih performanya? Mesinnya ini di luar ekspektasi sebenarnya, karena dia sebenarnya pakai mesinnya Innova sama Fortuner ya, yang 1GD ini, cuman dia transmisinya beda, dia ada 6 percepatan, sedangkan Innova dan Fortuner itu hanya 5 percepatan. Nah itu kalau yang ini meskipun bobotnya berat, tapi ya lebih berat dari Innova dan Fortuner, tapi ini kencang banget ya untuk ukuran minibus ini kencang banget menurut gue. Ini kencang banget. Kapasitas mesinnya itu 2800 cc ya? 2800 cc, 156 horsepower,
sama torsinya lumayan gede, 419 Nm. Terus kalau performa di jalanannya secepat apa nih? Mobilnya bisa dibawa ngebut kah atau emang buat jalan-jalan biasa aja? Buat nyantai enak banget, sampai lepas abis kalau misalkan ada polisi tidur gitu, dia karena torsinya gede, dia lepas kopling di gigi 2 itu masih bisa jalan sendiri udah gitu. Nggak mati, nggak ada gejala nyendat gitu, nggak ada. Nah kalau misalkan ada perbedaan nggak? Kemarin sempet bawa berapa orang nih? Apa sempet penuh juga atau malah berlebih? Sempat 12 kemarin. Iya, sempat 12 kemarin. Terus kita muterin Gading Serpong sekalian ngetes kapasitas mobil ini. Terus ya tambah penuh tuh tambah nyaman malah gitu. Iya, itu sebenarnya karakter minibus, cuman khusus yang premium ini dia suspensinya makin ngeredam gitu. Jadi kalau misalkan kita orangnya cuma sedikit gitu ya, malah mungkin agak berisik di belakang karena nggak ada beban yang nopang gitu kan. Itu kalau rame lebih enak sih. Kalau rame malah lebih nempel di aspal ya. Benar, mobilnya. Terus kalau misalkan posisi mengemudi ini nyaman nggak sih? Nyaman banget, itu yang kayak saya bilang tadi pertama tuh, ketika masuk kabin tuh yang saya rasain ya, karena setirnya tuh mirip banget ya sama Innova sama Fortuner gitu. Jadi ya udah familiar banget. Terus suasana dashboardnya ini udah modern ya sekarang, nggak kayak yang generasi sebelumnya. Dia ada beberapa yang digital di sini kayak jam, temperatur gitu-gitu. Udah instrumen clusternya udah ada beberapa digital. Terus udah setirnya juga udah tilt steering ya. Benar, jadi udah bisa steering. diatur. Benar. Nggak kaku kayak mungkin mobil-mobil yang kayak mobil travel atau mobil komersil lainnya kan kurang memperhatikan kenyamanan pengemudi. Nah kalau ini ternyata emang nyaman. Iya, karena overall emang bisa dibilang minibus premium ya ini ya. Oh iya, emang katanya sih Toyota emang bikin mobil ini untuk mobil komersil tapi yang VIP. Benar. Mungkin namanya premium dari premium itu sih. Benar. Terus kalau ngomongin soal berkendara, di fitur-fiturnya tuh udah ada apa aja di mobil ini, Mas? Ini ada macam-macam sih. Kalau untuk mobil minibus kayak gini udah lumayan lengkap ya, karena dia kayaknya beberapa fitur tuh ngikutin mobil sekarang ya, mobil Toyota yang produksi sekarang. Udah modern banget ya? Ya udah lumayan modern untuk ya kayak tadi saya bilang, digital ini ada temperatur, ada konsumsi bahan bakar, odometer, trimeter, terus ada charger smartphone, terus ada buat tempat kartu e-tol segala macam, terus ada ini juga ada auto LSD sama traction control. Jadi lumayan ngebantu lah buat jalan-jalan mendaki. Berarti gitu. Kalau misalnya dibawa ke puncak gitu masih asik aman nih, ya? Asik nih mobil. Apalagi rame-rame, 12 penumpang kan? Iya, kita coba apa nih? Mas, kemarin kan udah jalan-jalan ke Gading Serpong, terus Pondok Aren, Tangsel lah gitu. Itu gimana impresi waktu jalan-jalannya selain mengemudinya nyaman, itu kecepatan dan lain-lain gimana sih? Untuk lebih detailnya sih yang saya rasain sih, jadi ini nih udah kayak big screen aja nih, jadi bisa ngelihat jarak pandangnya tuh luas banget, visibilitas gitu, kita nggak keganggu, apalagi ada bantuan dari spion tuh. Dia ada tambahan spion di bawah buat dia, karena mobil ini panjang jadi kita bisa lebih gampang ngelihat, mantau samping trotoar gitu. Ada terus apalagi ini sih waktu di tol ini, karena torsinya besar sih, sempat lewat tol Pondok Aren itu kan, dia agak ada tanjakan gitu pas exit tol Pondok Aren dari BSD. Muter juga gitu ya jalanannya? Bener, itu kecepatan 60, dia gigi 6 aja masih narik. Itu karena torsinya gede banget gitu. Walaupun ini panjang dan besar banget ya, padahal bodinya. Terus ini sama yang cukup impresif itu, dia road noise-nya nggak kedengeran, walaupun ini sebenarnya mobil bisa bilang niaga, mobil komersil gitu. Dia gitu, harusnya ya, kalau biasanya tuh mobil-mobil kayak gini kedengeran suara turbulensi dari spion. Jadi dia ada angin gitu, itu suaranya kedengeran tuh sampai ke dalam. Road noise dari ban, tapak ban itu gitu, itu berisik biasanya. Ini ditarik kenceng-kencengnya nggak kedengeran juga, maupun jalan konstan misalkan 100-120 itu nggak kedengeran, masih minim banget. Masih nyaman lah, nggak ngeganggu sama sekali. Cocok banget emang ini buat ya ngangkut-ngangkut bos-bos tuh. Bisa tetap nyaman mereka ya. Iya benar. Bisikan kayak mobil-mobil komersil yang
bener. penumpang kayak biasanya. Ah. Terus kalau kan jalannya enak nih, jalannya enak, tarikannya enak, duduknya enak, Iya. penumpang enak. Iya. Kalau konsumsi bahan bakarnya gimana nih berhari-hari ini? Ini irit banget ya kalau menurut saya itu. Saya belum secara detail secara spesifik ngetes ini konsumsi bahan bakar ya. Cuman yang udah saya dapat selama 2 hari ini paling irit itu bisa 9,6 liter per 100 km. Itu menurut saya irit. Karena ini ya di kecepatan 100 km per jam itu takometernya tuh masih nunjukin di 1750. Itu kan rendah banget ya RPM, maksudnya ya. Jadi apalagi di 80 tuh misalkan kita di biasanya tuh kalau patokan orang irit tuh 70 80 kita jalan konstan tuh ya, itu irit tuh. Ini takometernya nunjukin 1500 RPM. Gitu. Iya, konsumsi bahan bakar irit karena putaran mesinnya rendah gitu. Nah, kayak gitu impresi dari Mas Kipli yang udah nyobain jalan-jalan berhari-hari pakai Toyota HS Premio. Nah, sekarang aku mau pindah ke kabin yang di belakang, mau nunjukin ke Sobat Kabaroto gimana luasnya kabin yang di belakang buat jalan-jalan. Kita pindah ya. Yuk! Kabaroto, sekarang aku udah ada di kabinnya Toyota HS Premio dan diisi penuh 12 penumpang, dimulai yang depan 2 orang dan 10 orang yang di belakang. Nah, kalau misalkan diperhatiin lagi, joknya itu cuman mentok sampai sandarannya segini aja. Plusnya penumpang yang di belakangku jadi nggak keganggu. Tapi minusnya buat aku kalau misalkan mau nyandar nggak terlalu enak sih rebahannya. Toyota HS Premio dibanderol 516,6 juta dan harga ini termasuk murah. Jadi Sobat Kabaroto bisa pakai mobil ini untuk jalan-jalan sama keluarga yang jumlahnya mungkin cukup besar, atau bisa juga buat pelaku bisnis kayak travel dan pariwisata. Nah, sekian review Toyota HS Premio. Jangan lupa subscribe, komen, dan like Kabaroto YouTube channel. See you!